Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri dengan NIM 19010126. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai variabel sikap pesimisme terhadap rendahnya prestasi belajar siswa. Selamat menonton. Sebelumnya, apa sih yang disebut pesimis itu? Pesimisme adalah kerangka pikiran yang mengarah individu untuk menghadapi semua sisi negatif, mengharapkan yang terburuk dari suatu peristiwa, kondisi, pemikiran, dan lain-lain. Pesimisme ini dapat digambarkan sebagai kecenderungan untuk berpikir negatif. Seorang yang pesimis mungkin sering mengidentifikasikan dan fokus kepada aspek negatif atau tidak menguntungkan dari suatu situasi daripada berkonsentrasi pada apa yang benar-benar terjadi. Pesimisme adalah lawan dari optimisme, dan nyatanya hal ini akan sangat mempengaruhi kesehatan mental. Lalu dampak sifat pesimisme ini apa sih? Seperti halnya siswa yang kurang percaya diri, walaupun mereka diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum dipahaminya, mereka terkadang tidak mau bertanya. Sebagai guru, sering beranggapan bahwa siswa telah mengerti tentang materi yang dipelajarinya. Namun, ketika guru bertanya kepada mereka, ternyata masih banyak di antaranya yang belum memahami materi pelajaran yang telah dijelaskan kepadanya. Kenapa mereka tidak mau bertanya? Karena kurangnya kepercayaan diri dari mereka yang tidak dimilikinya. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sifat pesimis yang dimiliki siswa dapat berpengaruh negatif terhadap proses interaksi belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab lahirnya sikap pesimisme itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu faktor internal. Berikut ialah aspek-aspek yang terdapat dalam faktor internal. Yang pertama yaitu faktor kesehatan. Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap sikapnya, termasuk dalam belajar. Siswa yang kurang sehat, keadaan fisiknya lemah, atau gangguan kesehatan lainnya tidak dapat berkonsentrasi dalam belajarnya, sehingga hal ini bisa mengakibatkan materi pelajaran sukar diterima dengan baik. Yang kedua itu cacat tubuh. Cacat tubuh adalah suatu hal yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna terhadap tubuh atau badan. Terkadang cacat tubuh juga mempunyai pengaruh terhadap prestasi, karena sebagian dari siswa yang mengalami cacat tubuh, cara belajarnya sedikit terganggu. Jika ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatan itu. Selanjutnya yang ketiga itu intelijensi. Siswa yang punya intelijensi yang tinggi akan dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi secara potensial, dapat meraih prestasi dalam usaha belajar yang rendah. Walaupun demikian, tingkat intelijensi yang tinggi belum tentu berhasil dalam belajar. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya nomor 4 yaitu perhatian. Perhatian merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap sikap jiwa seseorang. Apabila seseorang memiliki jiwa perhatian penuh terhadap apa yang dipelajarinya, maka hal itu tersebut akan mendukung hasil belajar yang baik. Sebaliknya, jika siswa tidak memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajarinya, maka dapat menimbulkan kebosanan, kemalasan, atau pada akhirnya dapat menimbulkan sikap pesimis dalam belajar. Lalu yang kelima yaitu minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar. Bila bahan pelajaran yang disajikan atau diberikan tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tersebut tidak dapat berkonsentrasi dengan sebaik-baiknya karena tidak mempunyai daya tarik. Selanjutnya yaitu bakat. Bakat merupakan salah satu potensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang pada suatu aktivitas. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Motivasi ini berfungsi untuk menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar. Selanjutnya kita masuk kepada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial memiliki beberapa aspek, yaitu lingkungan keluarga,
keadaan ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan, dan lingkungan sekolah. Dan yang kedua yaitu faktor non-sosial. Faktor yang termasuk lingkungan non-sosial yaitu bisa termasuk gedung sekolah, karena letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada solusi dalam mengatasi sikap pesimisme. Guru perlu berupaya mengatasi hal tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengaktifkan siswa membaca di perpustakaan. Yang kedua yaitu latihan mengaji, olahraga, dan pidato. Yang ketiga yaitu memberikan nilai dan hadiah dari hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu menambah jumlah personil guru. Perlu diingat, dalam optimisme ada keajaiban, dalam pesimisme tidak ada apa-apa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.